Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Qawaidul Imla wal Hadd dengan materi Al-Hamzah fi Wasatil Kalimah yang akan dijelaskan oleh dua rekan teman saya, yaitu Teh Galbi Abiyati dan Teh Dani. Teman-teman, apa sih Al-Hamzah fi Wasatil Kalimah itu? Jadi Al-Hamzah fi Wasatil Kalimah itu adalah hamzah di tengah kata. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, hamzah itu tidak termasuk ke dalam huruf hijaiyah yang berjumlah 28 itu loh. Kenapa sih kok bisa begitu? Karena hamzah tidak mempunyai bentuk sendiri dalam tulisan Arab seperti huruf-huruf hijaiyah lainnya seperti ba, sin, lam, dan huruf hijaiyah lainnya. Kemudian apa sih maksud dari bentuk lambang ini? Jadi teman-teman, maksud dari lambang ini adalah sebenarnya bukan bentuk asli hamzah. Tanda ini hanya dipergunakan untuk menandai hamzah koto dan membedakannya dengan hamzah wasol. Lalu bagaimana sih bentuk hamzah koto dan hamzah wasol itu? Nah, ini teman-teman bentuk hamzah koto seperti ini. Jadi hamzah koto itu di atasnya ada lambang seperti hamzah. Sedangkan bentuk hamzah wasol itu seperti ini. Tapi teman-teman, bukan hanya itu saja. Hamzah juga termasuk huruf hijaiyah yang menerima vokal. Nah, vokal itu dalam bahasa Arabnya disebut harokat seperti fathah, kasroh, dan domah. Nah, huruf hamzah dalam Al-Quran bila berbaris fathah sepadan dengan bunyi huruf abjad A. Bila berbaris kasroh sepadan dengan bunyi abjad I. Namun apabila huruf hamzah ini berharokat doma sepadan dengan huruf abjad U. Lalu apa perbedaan antara hamzah dan alif? Jadi teman-teman, masyarakat umumnya sering sekali menganggap hamzah sama dengan alif. Padahal keduanya itu jelas perbedaannya sangat signifikan dalam berbagai aspek, baik dalam bentuk penulisannya, fungsinya maupun bentuknya. Inilah perbedaannya teman-teman. Jadi hamzah itu adalah huruf tertentu yang menerima harokat. Yang kedua yaitu hamzah terletak di awal, di tengah, dan di akhir. Yang ketiga, hamzah itu kan karena dia tidak mempunyai bentuk sendiri, maka terkadang ditulis dalam bentuk alif, waw, dan ya. Sedangkan alif itu yang pertama, alif tidak menerima harokat dan selamanya menyandang sukun. Alif juga berada di tengah dan di akhir kalimat. Alif hanya mempunyai satu bentuk, yaitu bentuknya sendiri, yaitu alif. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada kaidah-kaidah penulisan hamzah di tengah kalimat. Hamzah yang berada di tengah kalimat atau kata mempunyai banyak kaidah. Kaidah itu tata cara dalam penulisannya. Ada yang ditulis di atas alif, ada yang ditulis di atas waw, dan ada pula yang ditulis di atas ya. Dan ditulis berdiri sendiri di tengah kata, yaitu alif. Kaidah-kaidah tersebut antara lain sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Teh Galbi Abiyati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galbi Abiyati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kaidah-kaidah penulisan hamzah di tengah kalimat. Yaitu yang pertama ada hamzah ditulis di atas alif di tengah kata. Hamzah ditulis di atas alif di tengah kata itu ada 3 macam. Yang pertama ada hamzah berharakat sukun jatuh setelah fathah. Contohnya itu ada pada kata ro'su. Ro-nya itu berharakat fathah dan alif di atas hamzah di atas alifnya itu berharakat sukun. Yang kedua ada hamzah berharakat fathah jatuh setelah fathah. Contohnya itu ada pada kata sa'alu. Sinnya itu berharakat fathah dan hamzah di atas alifnya juga berharakat fathah.
Yang terakhir atau yang ketiga ada hamzah berharakat fathah yang jatuh setelah huruf shahih yang berharakat sukun. Contohnya itu ada pada kata mar'atu. Mimnya itu berharokat fathah, ro-nya itu berharokat sukun, dan hamzah di atas alifnya itu berharakat fathah. Di mana yang dimaksud huruf shahih di sini adalah huruf ro, karena huruf shahih itu adalah huruf hijaiyah selain alif, waw, dan ya. Yang kedua, ada hamzah ditulis di atas waw di tengah kata. Yang pertama tadi itu hamzah ditulis di atas alif, dan yang sekarang itu hamzah ditulis di atas waw. Itu ada 5 macam. Yang pertama, hamzah berharokat sukun jatuh setelah domah. Contohnya itu ada pada kata yu'minu. Ya-nya itu berharokat domah dan hamzah di atas wawunya itu berharokat sukun. Yang kedua ada hamzah berharokat fathah jatuh setelah domah. Contohnya itu ada pada kata mu'alafa. Mimnya itu berharokat domah dan hamzah di atas wawunya itu berharokat fathah. Yang ketiga, ada hamzah berharokat domah jatuh setelah sukun. Contohnya itu ada pada kata usu. Hamzahnya berharokat domah dan huruf ro sebelum hamzahnya itu berharokat sukun. Yang keempat ada hamzah berharokat domah jatuh setelah fathah dan sebelum serta sesudah hamzah itu tidak berupa huruf lain atau mad. Contohnya itu ada pada kata yaumi. Yang terakhir, yang kelima, itu ada hamzah berharakat domah jatuh setelah domah. Contohnya itu ada pada kata syusyuuna. Jadi itu hamzah berharokat domah yang jatuh setelah domah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrohmanirrohim. Saya Dani akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Teh Galbi Abiati, yaitu mengenai hamzah ditulis di atas ya di tengah kata, yaitu semuanya ada 7. Yang pertama, hamzah berharokat domah jatuh setelah kasro. Contoh, miuna. Yang kedua, hamzah berharokat fathah jatuh setelah kasro. Contoh, fi'ata. Yang ketiga, hamzah berharokat sukun jatuh setelah kasro. Contoh, bi'ro. Yang keempat, hamzah berharokat kasro jatuh setelah kasro. Contoh, mi'ina. Yang kelima, hamzah berharokat kasro jatuh setelah domah. Contoh, su'ila. Yang keenam, hamzah berharokat kasroh jatuh setelah fathah. Contoh, mutmainnah. Yang terakhir, yang ketujuh, hamzah berharokat kasroh jatuh setelah sukun huruf shahih maupun mu'tal secara mutlak. Contoh, is'ilah. Selanjutnya yaitu mengenai hamzah ditulis berdiri sendiri di tengah kata, yaitu ada 2. Yang pertama, didahului huruf mad atau lain sukun dan hamzah berharokat fathah. Contoh, tafa'alu. Yang kedua, ada huruf mad setelah hamzah. Contoh, ro'usu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Syukron.